Selamat malam, semua. Saya, Samuel S. Radasilayan, akan membahas, proposal, penelitian, yang berjudul Kajian Potensi dan Tantangan Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut untuk Ketahanan Energi Nasional. Abstrak, pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi nasional Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan karakteristik pasang surut yang signifikan menawarkan peluang strategis untuk pemanfaatan energi laut. Kajian ini menyoroti penilaian potensi energi pasang surut melalui parameter utama seperti amplitudo pasang surut dan kecepatan arus pasang surut, serta membandingkan teknologi yang tersedia termasuk turbin arus pasang surut, bendungan pasang surut, dan laguna pasang surut. Kata kuncinya energi pasang surut, penilaian potensi, turbin arus pasang surut, bendungan pasang surut, laguna pasang surut, amplitudo pasang surut, kecepatan arus pasang surut, dampak lingkungan dan ekologi. Pendahuluan kebutuhan energi nasional Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta peningkatan standar hidup masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara, menimbulkan tantangan serius dalam hal keberlanjutan emisi karbon serta ketahanan energi jangka panjang. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber energi terbarukan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Energi pasang surut merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang bersumber dari pergerakan air laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyeluruh untuk menilai potensi energi pasang surut di Indonesia sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pengembangan PLTPS secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian target bauran energi terbarukan Indonesia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana potensi energi pasang surut di beberapa lokasi strategis di Indonesia. Kedua, teknologi apa yang paling sesuai untuk diterapkan pada kondisi geografis Indonesia. Ketiga, apa saja tantangan teknis ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi dalam implementasi PLTPS. Keempat, strategi kebijakan apa yang diperlukan untuk mendukung pengembangan PLTPS secara berkelanjutan. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis potensi energi pasang surut di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Kedua, mengidentifikasi teknologi PLTPS yang paling sesuai dengan karakteristik lokasi. Ketiga, mengkaji tantangan implementasi dari aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keempat, merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan PLTPS sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional. Batasan penelitian. 1. Analisis difokuskan pada beberapa lokasi potensial di Indonesia, Selat Lombok, Teluk Palu, Selat Alas, dan Papua Barat. Kedua, kajian teknologi terbatas pada 3 jenis utama, turbin arus pasang surut, bendungan pasang surut, dan laguna pasang surut. Ketiga, analisis tantangan implementasi mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa melakukan simulasi teknis, detail, atau studi kelayakan finansial mendalam. Keempat, penelitian berbasis meta-analisis literatur dan data sekunder dari lembaga terkait, BMKG, BIK, ESDM, BPPT. Dasar teori pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS. Energi pasang surut merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang bersumber dari pergerakan air laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Keunggulan utama energi pasang surut dibandingkan energi terbarukan lain adalah sifatnya yang dapat diprediksi secara astronomis sehingga lebih stabil dibandingkan energi angin atau surya. Charlier and Fink 2009. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 81.000 km memiliki potensi besar untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS. Potensi ini dapat mendukung pencapaian target baruan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN
terdapat 3 teknologi utama yang digunakan dalam PLTPS. 1. Turbin arus pasang surut atau tidal stream turbine. A. Memanfaatkan energi kinetik arus laut. B. Prinsip kerja mirip dengan turbin angin namun dipasang di bawah permukaan laut. Lokasi ideal selat sempit dengan kecepatan arus lebih dari 2 meter per sekon. Kedua, bendungan pasang surut atau tidal berat menggunakan perbedaan elevasi air laut dengan membangun bendungan di muara sungai atau teluk, mampu menghasilkan energi dalam skala besar tetapi berpotensi menimbulkan dampak ekologi pesisir. Ketiga, laguna pasang surut membentuk kolam buatan yang memanfaatkan perbedaan muka air laut untuk menggerakkan turbin, lebih ramah lingkungan dibanding bendungan, namun membutuhkan investasi awal yang tinggi. Ini gambar turbin arus, bendungan pasang surut, dan laguna pasang surut. Penilaian potensi energi pasang surut dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Amplitude pasang surut, delta H, perbedaan elevasi air laut antara kondisi pasang dan surut. EP, energi potensial sama dengan setengah dikali Rho dikali G dikali A dikali H kuadrat. Kecepatan arus pasang surut atau V, laju pergerakan massa air laut. P sama dengan setengah dikali Rho dikali A dikali V kubik. Karakteristik lokasi kedalaman laut, topografi dasar laut, dan jarak ke jaringan listrik. Implementasi PLTPS dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem pesisir antara lain A. Perubahan pola sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan muara. 1. Gangguan terhadap habitat mangrove dan terumbu karang serta jalur imigrasi ikan. Kedua, potensi konflik dengan aktivitas perikanan dan transportasi laut. Tantangan implementasi. Beberapa tantangan utama dalam implementasi PLTPS di Indonesia meliputi 1. Biaya investasi tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Kedua, ketergantungan pada teknologi impor. Ketiga, dampak lingkungan dan sosial yang harus diperhitungkan secara cermat. Keempat, kebijakan energi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan energi laut. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan meta-analisis dengan perbandingan campuran, yaitu menggabungkan hasil penelitian terdahulu mengenai potensi energi pasang surut di berbagai lokasi, kemudian dibandingkan dengan kondisi geografis Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penilaian potensi teknis sekaligus identifikasi tantangan implementasi dari sisi lingkungan, sosial, dan kebijakan energi. 1. Studi literatur mengkaji hasil penelitian terdahulu mengenai daya keluaran PLTPS. Ini hasil peneliti terdahulu bisa dilihat. Pengumpulan data. Pengumpulan data. 1. Data pasang surut dari BMKG. Kedua, data arus laut dari BIK. Ketiga, data kebijakan energi dari Kementerian ESDM dan BPPT. Penelitian difokuskan pada beberapa lokasi potensial di Indonesia. Selat Lombok potensi daya 20-30 MW, arus 2,8 meter per sekon. Teluk Palu potensi daya 50-100 MW, amplitudo 2-3 meter. Selat Alas potensi daya 15-25 MW, arus 2,5 meter per sekon. Papua Barat potensi daya 10-20 MW, laguna pasang surut. Jadwal penelitian bisa dilihat dari sini, yaitu tahap studi pendahuluan, studi literatur, pengumpulan data sekunder, analisis hidrodinamika, estimasi potensi energi, analisis tantangan implementasi, penyusunan rekomendasi, penyusunan laporan atau proposal final. Luaran penelitian yang diharapkan, analisis potensi energi pasang surut, bisa dilihat. Luaran penelitian yang diharapkan, analisis potensi energi pasang surut, data estimasi amplitude pasang surut dan kecepatan arus di Selat Lombok. Perhitungan potensi daya listrik megawatt yang dapat dihasilkan, kajian teknologi
PLTP, analisis tantangan implementasi, rekomendasi strategis. Bisa dilihat dari sini, hasil dan pembahasan. Estimasi daya dari lokasi potensial di Indonesia berdasarkan data amplitude, pasang surut, dan kecepatan arus laut. Diperoleh estimasi potensi daya sebagai berikut. Bisa dilihat seperti ini hasil dan pembahasannya. Karakteristik lokasi. Kedalaman laut, turbin arus pasang surut ideal dipasang pada kedalaman 20-40 meter. Bendungan dan laguna pasang surut memerlukan topografi yang memungkinkan penampungan air dan konstruksi struktur. Kedua, topografi dasar laut. Dasar laut harus stabil, tidak terlalu berbatu, dan memiliki kemiringan yang memungkinkan pemasangan fondasi turbin atau bendungan. Lokasi dengan kanal sempit atau selat alami meningkatkan kecepatan arus dan efisiensi konversi energi. Ketiga, jarak ke jaringan listrik. Lokasi harus dekat dengan jaringan transmisi listrik, kurang dari 50 km untuk mengurangi biaya koneksi dan kehilangan daya. Wilayah pesisir yang dekat dengan pusat beban, kota atau industri lebih diutamakan. Bisa dilihat karakteristiknya nih. Kesimpulan, kajian ini menegaskan bahwa pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTPS merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi strategis bagi ketahanan energi nasional Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km dan kondisi pasang surut yang signifikan di berbagai wilayah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan energi laut sebagai bagian dari diversifikasi energi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Selat Lombok dan Selat Alas memiliki potensi teknis signifikan untuk turbin arus pasang surut dengan estimasi daya 15-30 MW. Kedua, Teluk Palu memiliki amplitude pasang surut tinggi yang cocok untuk bendungan pasang surut dengan kapasitas hingga 100 MW. Papua Barat berpotensi untuk pengembangan laguna pasang surut dengan daya 10-20 MW. Namun implementasi PLTPS menghadapi tantangan besar. Satu, teknis, keterbatasan infrastruktur, biaya investasi tinggi, serta kebutuhan teknologi impor. Kedua, lingkungan, potensi perubahan pola sedimentasi, gangguan ekosistem pesisir mangrove, terumbu karang, jalur imigrasi ikan. Ketiga, sosial dan kebijakan, minimnya regulasi energi laut, keterlibatan masyarakat lokal yang rendah, serta kurangnya insentif dalam kebijakan energi nasional. Dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan, serta dukungan kebijakan yang tepat, PLTPS dapat menjadi salah satu solusi penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Energi pasang surut yang dapat diprediksi secara astronomis juga berperan sebagai sumber energi pelengkap yang stabil, mendukung pencapaian target baruan energi terbarukan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.